sekali sih, tapi cuma ngetawain aja. Enggak. Nggak pernah. Perasaan saya sih ada rasa trauma dan rasa takut. Mungkin agak tertekan, tapi nggak terlalu dipikirin. Halo, kenalin aku Widian dari kelas 10 MIPA 4. Berbicara perihal bully, sebenarnya bully itu udah nggak asing lagi ya bagi kita. Dan juga permasalahan bully ini tuh udah sering banget dibahas. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Hadi dan Kia. And say hi to kamera. Hai. Halo. Nah, sebelum kita membahas bully ini lebih dalam lagi, menurut Kia sendiri nih, sebenarnya bully itu apa sih? Kalau menurut Kia, bully itu lebih mengarah kepada suatu bentuk kekerasan atau enggak penindasan. Nah, biasanya pembulian ini dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa diri dia itu berkuasa daripada orang yang dia bully. Dan pembulian ini biasanya dilakukan secara terus-menerus gitu. Iya, kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, kalau menurut Adi sendiri gimana? Kalau masalah bully, pendapat saya kurang lebih sama kayak Kia, 11-12 lah ya. Ya, kekerasan dan penindasan ya. Kalau Widian sendiri pernah nggak dibully? Kalau berbicara bully ya tentu pernah ya. Jarang orang yang nggak pernah dibully gitu kan. Setidaknya sebentar itu pasti punya ya kan. Nah, kalau kisah Ian nih ya, ini bukan rekayasa nih ya. Terbilang cukup lama sih waktunya. Berapa lama? Waktu sekolah dasar selama 6 tahun. Wow, 6 tahun 6 tahun ya. selama SD loh. Iya. Nah, dan masalahnya pun itu kayak ngakak gitu kalau dibahas sekarang. Masalahnya tuh cuma gara-gara nilai. Nilai aku tuh lebih tinggi daripada teman-temanku dengan guru yang mereka anggap jelek. Terus? Ya, gitu deh, dikucilkan karena nilai aku tuh selalu plus sama guru itu ya kan. Iri mereka. Dikucilkan. Kalau waktu diskusi itu nggak diikut sertain gitu. Nah, kalau Kia sendiri pernah nggak dibully? Kalau ngomong-ngomong soal bully, pasti pernah lah ya. Iya, gimana tuh ceritanya? Jadi kayak mungkin kalau dipikirin tuh ya, permasalahan atau penyebabnya tuh kayak nggak kayak sepele gitu, terus nggak masuk akal gitu. Ya masalah kalian gimana? Cuman kita tuh dibully cuman gara-gara dapat juara di kelas. Waduh, hampir insecure satu saya. dan belas Jangan belas dong. ya. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi mungkin sama lah kayak cerita Ian kan, mungkin nggak diajak diskusi, dibiarin sendiri. Nah tapi pembulian itu nggak berlangsung dalam waktu yang lama gitu. Berapa lama? Cuman 2 hari sih. 2 hari. Terus kayak bulinya tuh gimana? Tapi ngomong-ngomong bully, kasus bullying di Indonesia sendiri itu cukup parah loh. Cukup parah gimana tuh? Bukan cukup parah lagi sih, tapi emang parah banget. 41% siswa-siswi di Indonesia itu mengalami pembulian. Wow, 41%. Bukan Parah kan? sedikit Iya, ya. parah banget sih. Dan lebih parahnya lagi, Indonesia sendiri menempati urutan kelima dari 78 negara kasus bullying terparah. Kelima Iya. di dunia. Nah, Nah, kelima di dunia parah sih. dan juga baru-baru ini juga ada kejadian Apa tuh? siswa dianiaya teman-temannya hingga tewas. Hingga tewas? Ya, dibully. Emangnya perlakuannya kayak gimana? Kok sampai tewas gitu? Mungkin dianiaya secara fisik mungkin. Itu baru sekarang, belum yang kemarin-kemarin. Contoh awal tahun 2020 itu ada siswi nekat loncat dari lantai 4. Oh iya, aku juga pernah baca itu Pernah artikel. Iya, dia loncat dari lantai 4 itu cuma gara-gara dibully. Nggak sampai mikir kayak gitu sih. Ya, kok sampai loncat gitu? Harusnya bisa kan ke ruang BK, milih teman buat curhat gitu kan. Nah, kalau menurut Kia sendiri gimana tuh bunuh diri itu? Nah, sebenarnya kalau soal bunuh diri itu kayak bukan jalan keluar nggak sih? Misalnya kan bunuh diri itu bisa menyebabkan masalah sosial atau enggak permasalahan sosial dari orang lingkungan sekitar. Mereka itu kan pasti bakal tanya-tanya, kenapa sih harus bunuh diri? Emang nggak ada jalan keluar lagi? Nah, terus mungkin akan berdampak kepada psikis keluarganya. Pasti buat ngembaliin nama baiknya butuh waktu kan? Oh iya, cemarin nama baik keluarga ya. Ya dia udah ngerasa aman sih. Cuman keluarga yang ditinggalkannya gimana? Ya, tapi mau gimana lagi? Mungkin si siswi itu udah puas lah sama penderitaannya ya. Jadi lebih memilih mengakhiri hidupnya. Supaya nggak nerima berlaku Udah kayak nggak gitu tahan lagi. gitu. Iya. Gimana lagi ya? Dan juga kalau bully itu pas kebanyakan nggak dilakukan 1 atau 2 orang.
mereka melakukannya berkelompok, bergeng, atau istilah sekarang itu circle. Oh iya, kayak pernah Sin, dengar ya. gitu ya? Iya. Iya. Nah, kalau Kia sendiri pernah nggak? Punya nggak circle itu? Kalau circle sih punya ya, tapi kan circle tuh nggak selalu ngarah ke yang negatif gitu Iya. kan. Nah, kalau Kia circle-nya kayak gimana? Ya Circle pelajar gitu. nggak juga sih kalau pelajar. Kan juara 1. Iya, kan juara tadi ya kan ceritanya. Enggak sih. Terus circle-nya gimana? Circle-nya gimana? Positif atau negatif nih? Ada positif, ada negatifnya nih. Negatifnya apa tuh? Gibah. Iya, Kurang itulah lebih. perempuan ya kan, gibah Kurang itu. lebih, Tapi iya. nggak usah ambil jauh-jauh. Di kelas kita aja itu ada beberapa circle ya kan. Iya. Kayak Iya. circle si kutu buku, si Iya. pelajar. Ini contohnya si kutu buku ya Eh kan? bukan. Kalau ini si Kutu barbar. buku. Iya. Nah, terus cerita tentang si yang dibully tadi. Kenapa sih pertanyaannya tuh ya? Kenapa sih harus bunuh diri gitu? Emang nggak ada cara lain? Kalau menurut Kia sendiri, selain bunuh diri caranya gimana? Oke, berarti kalau membahas tentang solusi dari bully ini ya, itu kan kayak latar belakang orang dibully sama si pembuli ini kan pasti beda-beda ya. Iya. Terus kalau soal solusi, yang pertama tuh kayak harus bersikap tenang. Jangan liatin kalau kita tuh takut atau nggak cemas sama orang Iya. yang membuli kita. Soalnya pasti mereka kan bakal lebih semena-mena ya sama Iya, kita. akan lebih leluasa gitu. Terus pastiin kita tuh punya orang yang bisa nge-support kita, yang bisa ngejaga rahasia kita, terus selalu dukung kita lah intinya. Nah, yang terakhir tuh jangan dendam, buktiin aja kalau kita tuh nggak kayak mereka bilang, atau enggak kita tuh lebih baik dari mereka gitu. Iya, itu cara cara balas dendam yang lebih baik gitu ya. Iya. Menjadikan diri kita lebih baik. Nah, kita tuh sebagai makhluk image of God di mana kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ketika kita membuli atau enggak melakukan perlakuan yang enggak sesuai gitu kan kepada orang lain, berarti kita udah menghina ciptaannya. Maka cara terbaik untuk masalah ini adalah bagaimana cara kita bersyukur dan menghargai orang lain. Nah, ya namanya juga manusia ya kan. Kita nggak bisa ngatur mereka. Yang kita bisa tuh hanya mengatur respon kita kepada mereka. Nah, terima kasih ya untuk Adi dan Kia yang udah nyempetin ke sini, udah ngeluangin waktunya buat sharing sama kita tentang masalah bully. Untuk teman-teman di luar sana, semangat, nggak boleh putus asa. Jangan ya bodo amat aja lah gitu terhadap pembulian mereka itu. Karena yang tahu diri kita itu kan kita, Iya. mereka tuh nggak tahu. Yang penting kita tuh nggak seperti yang mereka bilangin. Nah, itu dia. Oke. Together we can stop. Stop bullying. No.